Baik, booming fintech nih ya. Iya, Dan booming banget sih. iya, dan kebetulan yang paling banyak adalah perusahaan peer-to-peer lending. Yap. Mempertemukan antara yang mau meminjam dengan yang mau meminjam, yang butuh pinjaman dengan yang mau meminjamkan uang. Iya. Kenapa menurut Anda bisnis peer-to-peer lending ini akan sukses, bisa sukses di Indonesia? Buat saya mungkin ada 3 hal yang sangat penting kenapa saya rasa bisa sukses. Yang pertama adalah is a proven demand, di mana menurut data OJK ada 700 triliun kebutuhan yang hanya bisa dilayani oleh perbankan dengan institusi keuangan yang ada sekarang, di mana angkanya tentu sudah sangat luar biasa, namun demand-nya sendiri 1.700 triliun. Jadi financial gap yang terjadi di Indonesia sendiri adalah 1.000 triliun. Jadi inilah demand yang sangat terbukti dari segi peminjam. Dari segi pemberi pinjaman juga dibutuhkan sebuah alternatif dari investasi yang ada sekarang. Karena kalau dari deposito memang sangat aman, namun bunganya cukup rendah. Kalau dari saham memang memang interest tinggi, cuman risikonya juga lebih tinggi. Jadi peer-to-peer lending memberikan sebuah alternatif di mana bunga dan risikonya cukup bisa dijaga dan sekaligus bisa membantu UKM untuk berkembang. Jadi itu dari faktor yang pertama. Oke, kalau memang dilihat dari ada kebutuhan dana yang belum bisa dipenuhi selama ini. Ya. Tapi apakah akan semudah itu untuk mengubah kebiasaan orang meminjam? Karena ini kan Ya. masyarakat Indonesia ini kan sangat kebiasaan begitu Ya. ya. Kebiasaan Ya. meminjamnya mungkin di koperasi, Ya. mungkin Ya. di bank. Nah, sekarang mereka harus berubah, harus mengubah mindsetnya menjadi meminjam lewat aplikasi online. Apakah akan semudah itu mengubahnya? Memang customer education adalah sebuah tantangan, sudah pasti ya. Cuma at the same time, kita tahu bahwa seperti yang Pak Bima bilang, kalau misalnya institusi keuangan yang ada sekarang mengejar yang namanya prime borrowers, itu yang kita sebut, orang-orang yang terbaik, segmen terbaik, kita lebih menjamah orang-orang yang tadinya memang belum terjamah gitu loh. Jadi kita adalah alternatif dari segmen ini adalah tidak ada atau tengkulak. Jadi yang kita lakukan adalah, hey, daripada kamu ke tengkulak dapat interest sangat tinggi, lebih baik you datang ke peer-to-peer lending. Jadi customer education lebih gampang, cuman sekali lagi ini adalah kita tidak berkompetisi dengan bank karena segmennya sendiri sudah sangat berbeda gitu. Oke, berarti kalau memang mengambil alih segmennya yang selama ini mereka ke tengkulak, berarti ini kan asumsi saya adalah peminjam tradisional ya, mungkin mereka punya usaha tradisional. Iya. Apakah mereka ini sudah cukup canggih dalam menggunakan gadget, canggih dalam menggunakan internet sehingga mereka akan menjadi masuk dan menjadi konsumennya perusahaan peer-to-peer lending ini? Ya, sebenarnya surprisingly the answer adalah iya, karena di Indonesia sendiri penetrasi mobile itu sudah 300 juta mobile gitu. Jadi harus dibedakan antara orang yang sophisticated dengan pengguna mobile, di mana dengan aplikasi ini pengguna mobile sudah bisa menggunakan itu. Dan buat kami hal yang paling penting adalah historical transaction. Jadi selama Anda ada historical transaction, kita bisa underwrite dengan cukup baik. Kira-kira seperti itu. Makanya cukup bisa lah diterima. Apakah ada isu yang dikhawatirkan dengan keamanan? Tentu ada, jujur aja. Karena ini hal yang sangat radikal dan sangat baru ya. Jadi menurut saya punya pembimbing pribadi di fintech, Dr. Hendrikus Pasagi, seorang peneliti eksekutif senior dari OJK. Beliau mengatakan ada 2 hal yang kita harus jaga. Satu dari keamanan nasional, satu dari keamanan konsumen. Dari keamanan konsumen ada 3 yang paling penting. Yang pertama adalah harus menjaga data. Yang kedua adalah tidak boleh menyentuh dana masyarakat. Dan yang ketiga adalah harus memperjuangkan masyarakat, di mana harus memberikan interest yang wajar. Gitu. Dari segi keamanan nasional ada 2 hal juga. Yang pertama adalah harus bisa bagaimana penyelenggara membantu mencegah yang namanya resiko pencucian uang dan resiko terorisme. Pencucian uang dan terorisme. Oleh karena itu dari beliau menyarankan bahwa penyelenggara harus memiliki escrow account dan virtual account supaya dananya semua bisa dijaga oleh bank. Oke, kalau kita lihat dari segi bisnisnya, peer-to-peer lending ini kan mempertemukan ada antara orang yang butuh pinjaman dengan yang mau meminjam. Yes. Bagaimana caranya supaya bisnis pinjam-meminjam ini tidak menimbulkan kredit macet yang baru, yang sekarang di perbankan sudah mulai naik begitu? Iya. To begin with, kita punya credit team harus sangat kuat ya. Itu it's a given lah gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan kita harus tahu bahwa segmen yang kita kejar adalah segmen yang memang di luar bank. Dengan kata lain, secara default memang lebih beresiko sedikit. Cuma tidak berarti mereka tidak layak kredit. Karena risiko lebih besar, maka interestnya sedikit lebih besar. Jadi kita bisa sama-sama menjustifikasi antara risiko dengan interest, di mana supaya pemberi pinjaman itu mendapatkan uang. Jadi di Indonesia, driver paling besar dari default adalah fraud sebenarnya.
Fraud. Jadi you punya fraud detection harus sangat kuat, dan disinilah peran teknologi, karena teknologi itu sangat kuat untuk mencegah fraud dari segi psychometric, biometric, triangulations, mobile data, hal-hal seperti itu yang kita bisa leverage sama-sama supaya bisa mengurangi fraud, dan juga kalau misalnya fraudnya sudah bisa kita hilangkan, credit risk menjadi lebih terjaga, kira-kira seperti itu. Baik, tapi walaupun lagi booming dalam sejak tahun lalu gitu ya, Iya. kalau saya nilai timingnya ini agak kurang asik begitu ya, karena ekonomi. Ya, Karena ekonomi lagi kurang bergairah, ya kan? Lalu ada fintech muncul. Bagaimana Anda melihat pengaruh dari timing kondisi ekonomi saat ini terhadap pertumbuhan perusahaan peer-to-peer lending nanti? Secara makro memang ekonomi memang lagi kurang baik ya secara ekonomi ya. Cuma sekali lagi yang kita kejar segmennya adalah UKM. Di mana UKM sudah dibuktikan dari masa ke masa sangatlah resilient dan tidak memiliki dampak yang besar terhadap makroekonomi. Kenapa? Karena exposure mereka ke global sangat sedikit. Jadi orang-orang kita cater, orang-orang kita jaga kebanyakan sih tidak mengalami masalah yang terlalu besar karena memang mereka perusahaan yang kecil gitu. Oke, baik. Masih dari segi bisnis, apa menurut Anda yang harus dan belum dilakukan oleh regulator Indonesia supaya industri peer-to-peer lending ini pada khususnya pada skala kecilnya dan juga industri fintech ini bisa berkembang di Indonesia? Jujur saja ya, regulator itu memainkan peran sangat penting di mana hidup mati peer-to-peer akan di tangan regulator. Jujur saja bukan di tangan kita. Bukan di tangan konsumen? Di tangan regulator. Regulator. Benar-benar di tangan regulator. Kenapa? Saya kasih contoh di Cina ya. Sangat sukses, bisa dilihat dalam 5-6 tahun terakhir mereka sangatlah sukses. Cuma at the same time fraudnya juga tinggi sekali. Ada kasus fraud 10 triliun oleh satu penyelenggara saja, Ponzi scheme. 10 triliun. Satu penyelenggara. Dan dari 3.000 platform yang ada di China, 1.000 bermasalah dan 300 tutup setiap tahunnya. Disinilah peran penting regulator untuk menjaga antara inovasi dengan prudensial, di mana bisnis finansial ke teknologi harus dijaga prudensiality-nya juga. Dan kalau dijaga hanya platform-platform baik yang ada di tanah air, dampaknya sih akan sangat luar biasa. Dan jujur saja OJK sih sangat luar biasa ya kan, seperti yang Anda tahu juga bulan depan mereka akan mengeluarkan rancangan baru. Ya, peraturan Baru, dan mereka sangatlah progresif. Jadi dari diskusi yang kita sudah lakukan dari segi asosiasi dengan OJK sendiri luar biasa sih. Saya yakin industri P2P akan sangat baik ke depannya di Indonesia gitu. Terima kasih Renal Wijaya telah berbagi bersama kami. Semoga sukses industri fintech di Indonesia khususnya untuk perusahaan peer-to-peer.